Tentunya yang pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka launching buku Jalan Tengah Golongan Karya, di mana saya dan Erwin Aksa sebagai penulis bukunya yang tadinya jalan-jalan di tengah jalan akhirnya menulis buku Golkar di tengah. Maka buku ini sebenarnya merupakan hasil diskusi panjang antara saya dan Erwin dan beberapa teman, tentunya juga dengan ketua umum, dan di mana teman-teman yang konsen terhadap perkembangan Partai Golkar. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, sebagaimana dalam buku Golkar, Sejarah yang Hilang, yang ditulis David Reeves, sejarawan dari University of New South Wales, Australia, bahwa ide pembentukan golongan karya ini lahir dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi ide pembentukan Golkar didasari pada sikap Soekarno yang menilai partai-partai politik tidak mewakili kepentingan masyarakat. Karena itu muncul ide tentang pembentukan golongan fungsional. Menurut Soekarno yang dibutuhkan adalah golongan-golongan yang hadir dalam masyarakat, di mana pembentukan Golkar juga di mata Soekarno merupakan sebuah alternatif terhadap sistem kepartean yang meniru demokrasi liberal di Barat. Tetapi juga dalam perjalanannya ide pembentukan Golkar ditindaklanjuti oleh TNI Angkatan Darat atau TNI Angkatan Darat, dan digunakan sebagai alat politik jangka pendek untuk melawan PKI pada waktu itu, karena PKI dianggap tidak sesuai dengan ideologi negara dan kiprahnya menimbulkan pergesekan di masyarakat yang mengancam diintegrasi bangsa. Kemudian dalam perjalanan Golkar berhasil juga memerankan peranan penting sebagai kekuatan politik Orba atau terlepas dari kritikan terhadap peran Golkar selama era Orba, faktanya Golkar berhasil membawa Indonesia melewati berbagai ancaman dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang dianggap berhasil meletakkan fondasi pembangunan. Bahkan ketika krisis ekonomi 97-98 yang memaksa jatuhnya rezim Orba, Golkar dengan cepat mampu melakukan penyesuaian, antara lain mengubah nama menjadi Partai Golkar. Nah, di dalam sambutan buku ini, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan bahwa sejak berdiri hingga hari ini, Golkar menjadi salah satu kekuatan politik di Indonesia yang terus bertahan memberikan kontribusi yang signifikan pada pembangunan dan juga pada kemajuan Indonesia. Golkar sudah berumur 59 tahun, merupakan partai politik yang tidak hanya kaya akan pengalaman, tetapi juga memiliki strategi dalam menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan singkat, apik di kancah perpolitikan dan pembangunan di Indonesia, hal itu dibuktikan dengan berbagai kiprah dan peran politiknya. Golkar selalu hadir dan memberikan kontribusi nyata dalam menentukan arah kebijakan pembangunan bangsa, di mana pada setiap era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, hal senada disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, yaitu Abu Rizal Bakri, dalam sambutannya di buku ini, yang mengatakan sebagai partai politik Indonesia yang berdiri sejak 64, Golkar memiliki sejarah panjang dengan peran yang signifikan dalam pengembangan negara Indonesia. Partai Golkar tidak hanya menjadi satu partai politik, tetapi membentuk pilar kebangsaan yang terus berinovasi, beradaptasi dengan dinamika zaman, dan berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bang Ical dan Ketua Umum Erlangga, dua-duanya ini insinyur. Kalau bicara soal insinyur, dan juga tentunya Pak Akbar Tanjung juga insinyur, di mana saya ingat ucapan dari kartunis, penulis dan pengusaha Amerika. Dia mengatakan bahwa engineers
like to solve problem. If there are no problems handily available, they will create their own problem. Jadi kalau diterjemahkan, kira-kira bunyinya insinyur itu suka mengatasi masalah-masalah yang tersedia. Tapi mereka juga akan menciptakan masalah mereka sendiri, sehingga mereka bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi ini adalah joke daripada insinyur-insinyur ini. Kalau benar ya bagus, tapi kalau nggak benar ya maafkan saya. Saudara-saudara sekalian, saya dalam hal ini menyimpulkan dari apa yang disampaikan Ketua Umum dan Ketua Dewan Penasehat atau Dewan Pembina, di mana kita adalah dari awal berdiri sampai saat ini Golkar tetap menjadi pemain utama dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Yang juga perlu digarisbawahi adalah dari awal hingga saat ini ciri dan karakter Golkar tetap sebagaimana awal ide pembentukannya, yaitu sebagai wadah perjuangan bagi golongan-golongan masyarakat untuk berkarya demi kemajuan, yang artinya sejak era awal sampai saat ini Golkar tetap di tengah karena mampu mewadahi berbagai golongan, baik yang ada di kiri maupun yang di kanan. Tujuan penulis buku ini adalah menemukan arah dan orientasi terkini Partai Golkar dengan menggunakan teori partai tengah. Di Amerika Serikat ditulis oleh Charles Villanin. Selain itu juga memakai teori intelektual jalan ketiga ditulis oleh Profesor Cornelis Ley tentang peran kaum intelijensia dalam membangun kemandirian, memperjuangkan keadilan, mendorong kemajuan dan persatuan nasional. Dipakai juga pendekatan environmental ethics atau SDGs. Dan agenda pembangunan berkelanjutan yang diramu dengan visi misi Partai Golkar sebagai kekuatan politik tengah dan Pancasilais. Di mana analis kekuatan ekonomi baru hasil power shift ekonomi, yaitu tumbuhnya Gen Z dan Gen Millennial, kekuatan ini cukup signifikan. Terbukti dengan terpilihnya tentunya Gibran sebagai cawapres Prabowo yang di-endorse Golkar dalam Pilpres tahun 2024 ini. Kesimpulannya saudara-saudara sekalian yang bisa ditarik adalah bahwa bangsa Indonesia selalu dinamis dan inklusif dan diperlukan kekuatan politik dominan yang memiliki legitimasi sejarah dan elektoral untuk menjaga keseimbangan politik nasional yang sangat heterogen, dan juga diperlukan kekuatan tengah untuk mengimbangi proses dialektika antara kekuatan kiri dan kanan. Dalam buku ini diproyeksikan bahwa kekuatan politik dominan identik dengan jalan tengah Partai Golkar. Pertanyaan ke depan adalah, mampukah Golkar merebut posisi kekuatan tengah yang dominan tersebut? Di mana dengan modalitas yang diperoleh suara tahun 2024 ini, parlemen hasil pemilu 2024, ternyata kita perlu mengetahui perkembangan peta besar politik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga menyadari bahwa sejak dulu peta politik Indonesia tidak terlalu banyak berubah. Kalau boleh saya sederhanakan, peta besar dari politikan di Indonesia secara garis besar dibagi 3 kelompok. Pertama adalah berideologi nasionalis Soekarnisme, sekitar kurang lebih 20%, dan partai agamais antara 25-30%, nasionalis tengah religius ada 50%, yaitu Golkar dengan teman-teman. Nah, sebagai ilustrasi, pasar politik PDIP menjadi dominan dalam beberapa tahun terakhir ini. Karena partai-partai nasional Soekarnois dan juga partai Kristen yang di awal reformasi cukup banyak, seperti PNI, PNBK, PDS, gagal bertahan. Sehingga basis pendukungnya teknos terkonsolidasi ke PDIP. Dan mungkin yang akan datang, PSI akan menjadi ancaman bagi PDIP bila PSI tetap bertahan dan berkembang.
Jelaslah dengan demikian 20% suara PDIP pada pemilu 2019 karena sudah mempunyai pasar atau konstitusi yang fanatik atau captive market bisa kita sebutkan. Namun terkait hasil pemilu 2024 ada catatan yang menarik berdasarkan hasil quick count. Beberapa lembaga survei mengatakan bahwa meski PDIP tetap sebagai pemenang pemilu, tapi suara PDIP tidak mencapai 20%. Alias mengalami penurunan. Bahkan bila memperhatikan margin of error, suara PDIP berpotensi dilewati oleh Partai Golkar. Sementara Partai Nasionalis Tengah yang tadinya cuma Golkar berkembang menjadi banyak karena lahirnya partai-partai baru yang didirikan oleh kader-kader Golkar, sebut saja Demokrat, Gerindra, Nasdem, dan Hanura misalnya. Di mana di sisi lain ini menunjukkan bahwa Golkar sebagai sekolah politik yang terbaik tentunya karena para alumninya berhasil mendirikan pembangunan partai. Tapi di sisi lain mengurangi pasar partai politik Golkar karena partai-partai tersebut memiliki relevant market yang sama dengan Golkar. Seperti kalau di produk minuman misalnya, ibaratnya Coca-Cola sebagai market leader, pasarnya akhirnya berbagi dengan produk-produk sejenis yang baru yaitu Pepsi Cola dan Big Cola misalnya. Nah itulah gambaran daripada peta besar daripada partai politik di Indonesia. Dan saudara-saudara sekalian, sebelum mengakhiri pengantar singkat ini, kiranya penting untuk saya mengutip apa yang ditulis pada bagian penutup buku ini, di mana Golkar menumbuhkan politik of hope. Ada alasan kita berpolitik hari ini. Masa lalu kita adalah pelajaran untuk mulai menulis sejarah baru, bukan memilih dan mencari aman dengan berjalan di tengah, melainkan menjadi partai tengah untuk menuntun Republik ke arah persatuan dan kemakmuran bersama. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan terbitnya buku Jalan Tengah, golongan karya dapat dimaknai sebagai ikhtiar saya dan Erwin Aksa serta kita semua untuk berkontribusi dalam membesarkan Partai Golkar. Dan tak lupa sekali lagi kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.